Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pelajarannya ya. Ini di semester yang kedua kita akan bahas mengenai Bu Vena yang buku 5C ya. Untuk mata pelajaran matematika di bab yang ke-6 kita akan mempelajari mengenai sudut. Yang pertama kita akan mengidentifikasi mengenai jenis-jenis sudut, kemudian definisi dari sudut itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba ya untuk mengerjakan latihan kegiatan terbimbing yang pertama di sini. Yang pertama, berilah tanda centang pada gambar yang membentuk sudut. Nah, sudut pada dasarnya dibentuk oleh dua buah sisi atau dua buah rusuk yang saling bertemu, ya. Nah, ini sisi. Sisinya itu tentunya adalah yang garis lurus, ya. Ini kan lurus-lurus. Tidak boleh lengkung. Jadi yang merupakan sudut adalah yang A, ini benar. Yang B ada sisi lengkungnya, berarti salah. C lengkung semua, berarti dia salah, bukan sudut. Yang D juga sudut. Ya. Jadi yang sudut, yang membentuk sudut hanya A dan D. Diingat-ingat kalau ada sisi lengkungnya, dia bukan sudut. Kemudian lingkarilah sudut yang terdapat pada gambar berikut. Ini mudah sekali untuk membentuk sudut ya. Ini kebetulan segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada segi 8. Saya gambarkan lagi ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini tinggal digambarkan. Nah, ini adalah segi 8 sesuai dengan A ini. Sudutnya mana? Sudutnya ini. Katakanlah alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7, alfa 8. Maksudnya nama sudutnya adalah nama sudut alfa 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang B. Nah, yang B juga sama saja. Di situ ada sebuah gambar setengah lingkaran seperti ini, jendela ya, lebih miripnya. Nah, kemudian di sini ada seperti ini. Sudutnya mana aja? Nah, sudutnya ini. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, kalau ini enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Karena sisi lengkungnya. Ya. Nah, kemudian yang C itu juga mudah lagi. Itu ada sebuah tanda seperti ini. Nah, ini kan jelas sudutnya adalah A, B, C, D. Ya kan? Di masing-masing pojoknya. Kemudian yang D ini juga sama di masing-masing pojoknya. Karena berupa segi persegi panjang. Sudut A, B, C, D. Semuanya siku-siku. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini urutkan sudut-sudut berikut berdasarkan besarnya. Nah, ini mudah sekali ya. Ini jelas yang pertama 1, 3, 2, 4. Oh, ya berdasarkan besarnya ya. Kalau dari yang terkecil 1, 3, 2, 4. Nah, kemudian yang B. Yang B adalah urutkan sudut dari yang terbesar. Nah, yang terbesar berarti yang tumpul ini. 3, 4, 1, 2. Selesai. Oke, kita lanjut ya untuk berikutnya. Bentar, cari ganjal dulu. Nah, di sini diminta untuk memberikan sudut lancip ini. Ya. Gambarlah masing-masing dua sudut yang berbentuk lancip. Yang pertama, yang A. Misalkan lancip ya. Lancip kan otomatis kayak gini. Nah, atau lebih kecil lagi, saya juga bisa. Nah, ini semuanya lancip ini. Nah, jadi kriteria sudut lancip adalah kurang dari 90
derajat. Seperti itu. Kemudian sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Boleh juga misalkan saya balik. Nah, seperti ini. Nah, jadi siku-siku itu adalah sama dengan 90 derajat. Jadi sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian kalau yang sudut tumpul. Nah, mudah saja. Nah, seperti ini. Ini tumpul ini. Lebih lagi, lebih lebar lagi. Nah, ini juga tumpul. Ya. Jadi kalau tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat. Atau lebih tepatnya tumpul itu adalah antara 90 derajat kurang dari tumpul kurang dari 180 derajat. Seperti ini. Ini adalah kategori sudut tumpul. Gitu ya. Lanjut untuk yang nomor kelima. Nomor kelima, di sini perhatikan sudut-sudut pada gambar berikut, tulis huruf L untuk lancip, T tumpul, dan S siku-siku. Nah, mudah saja ini. Ini jelas tumpul. Ini jelas tumpul. Ini jelas lancip. Siku-siku, tumpul, lancip. Ya, mudah sekali. Kemudian berikutnya, amatilah benda-benda di sekitarmu. Apakah benda yang memiliki sudut, benda memiliki sudut, tulis, dan kemudian kita diminta untuk menuliskan menuliskan nama 3 benda tersebut ya, seperti itu. Nah, misalkan sudut lancip itu bisa apa ya? Kalau yang sudut siku-siku mudah ya. Sudut siku-siku itu buku ada. Kemudian tempat pensil bisa. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ini kalau yang sudut lancip itu juga misalkan penggaris segitiga. Nah, itu pasti ada sudut lancipnya. Ya kan? Jadi sudut lancip contohnya adalah penggaris segitiga. Seperti itu contohnya. Apa lagi ya? Kalau tadi yang sudut siku-siku, kalau siku-siku itu mudah ya, buku, tempat pensil, ya kan? Kemudian meja itu kan Pak umumnya sudutnya siku-siku semua, ya kan? Nah, kemudian kalau ini tadi contohnya penggaris segitiga, terus apa lagi yang bentuknya? Nah, atap rumah. Nah, itu kan biasanya kayak gini kan. Nah, kurang lebihnya kan seperti ini. Nah, ini kan segitiga. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul itu contohnya apa ya? Talang di rumah. Kalian tahu talang? Talang itu saluran air yang ada di atas atap itu loh. Itu talang. Tapi talang juga bisa sudut lancip ya. Kan kayak gini. Nah, bentuknya. Nah, jadi aliran air kan ke sini semua. Nah, kemudian dialirkan ke bawah. Itu namanya talang atau saluran air yang di atap itu bisa juga di bentuk segitiga, sudut lancip maksud saya. Nah, kemudian sudut tumpul, apa itu sudut tumpul? Di benda apa ya? Kalau suruh nyari mungkin susah ya. Harus mikir dulu ternyata. Oke, silakan itu buat kalian untuk mencari yang benda-benda yang memiliki bentuk sudut tumpul. Kemudian kita lanjutkan mengenai istilah jawaban yang tepat sesuai gambar sudut. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk memberikan nama sudut itu caranya adalah
Ini. Lihat yang di tengah atau titik temunya atau titik tengahnya itu. Jadi kalau A itu dikatakan sebagai nama sudut, Pak Jul bisa menamakan itu sudut E. Ini boleh. Atau sudut DEF. Ya. Sudut DEF. Ini boleh, benar. Kemudian kaki sudut itu adalah DE dan EF. Kemudian kalau titik sudut adalah D, E, F. Seperti itu. Kemudian yang B. Nama sudut boleh dikatakan sebagai sudut L. Boleh juga sudut KLM. Ya. Kemudian kaki sudutnya adalah sudut KL dan sudut LM. Nah, ini sisinya atau rusuknya, ya. Nah, kemudian titik sudutnya adalah titik K, titik L, titik M. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, ya, kita bisa mengerjakan untuk yang C, itu juga sama saja. Yang C ini adalah nama sudutnya adalah sudut Q boleh, sudut PQR. Kayak gini juga boleh, ya. Kemudian kaki sudutnya itu adalah PQ dan QR. Terus titik sudutnya adalah PQR. Selesai. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor ke-8. Besar sudut lurus sama dengan 2 kali besar sudut siku-siku. Nah, gini. Saya berikan ilustrasi. Majul berikan ilustrasi. Jadi kalau sudut tumpul, ini misalkan, nah, ini namanya sudut lurus, ya. Sekarang kalau saya tarik garis dari atas, kemudian dia tegak lurus. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, sudut lurus tadi itu sama dengan 180 derajat. Kemudian saya menarik garis ini tegak lurus, itu kan terjadilah 2 buah segitiga siku-siku. Benar enggak? 2 kali sudut siku-siku itu sama dengan 2 kali 90 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, sama. Berarti pernyataan A ini adalah benar. B. Besar sudut tumpul lebih besar dari sudut lurus. Nah, sudut lurus itu seperti ini. Sedangkan tumpul itu, nah, sudut lurus itu, atau gini, sudut lurus itu sama dengan 180 derajat. Kalau sudut tumpul itu adalah 90 derajat kurang dari tumpul kurang dari 180 derajat. Ya, besar sudut tumpul lebih besar, itu jelas salah. Karena antara tumpul sama sudut lurus itu besar sudut lurus. Lurus itu 180 derajat. Lanjut, berarti pernyataan B salah ya. Kemudian yang C, besar sudut lancip lebih kecil dari sudut siku-siku. Itu jelas benar. Lancip itu seperti ini, sedangkan siku-siku seperti ini. Nah, ini kan otomatis lancip itu kurang dari siku-siku. Atau siku-siku itu lebih besar dari lancip. Ya. Berarti ini besar sudut lancip lebih kecil dari sudut siku-siku, kurang dari siku-siku. Benar. D. Besar sudut siku-siku lebih kecil dari sudut lurus. Nah, ini siku-siku seperti ini, lurus seperti ini. Siku-siku itu kan sama dengan 90 derajat.
Lurus itu 180 derajat. Berarti besar sudut siku-siku lebih kecil dari sudut lurus. Itu benar. Ya. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa kalau kalian tertarik untuk mempelajari atau mempersiapkan mengenai OSN, kalian bisa membeli link buku OSN yang Pak Jul tulis dari soal-soal asli dari Pusat Prestasi Nasional. Sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.